Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan membuka Alkitab kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang terakhir, pasal 28, dari ayat 16 sampai ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan itu. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika uh, Maihum memberikan tema yang begitu berat ya, bumi berguncang saatnya Indonesia mengutus. Ini menjadi satu perenungan bagi saya. Apa yang harus kami sampaikan? Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan perikop ini kepada saya. Dan di mana perikop ini akan mengajarkan kepada kita sebelum kita mengutus orang-orang menjadi duta atau menjadi misi ke berbagai daerah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus akan mengakhiri kehidupannya di dunia ini untuk meninggalkan dunia ini, yaitu kenaikannya ke sorga, ya, Tuhan Yesus membawa murid-murid itu ke Bukit Galilea untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus itu terangkat, bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke surga, supaya mereka bisa membuktikan, supaya mereka mengerti apa yang Tuhan lakukan setelah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di muka bumi ini. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini menjadi dasar daripada adanya amanat agung Tuhan Yesus Kristus, di mana amanat agung inilah yang diberitakan yang terakhir kali kepada murid-muridnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-17, ketika murid-murid itu sampai ke Bukit Galilea, mereka menyembah, tetapi ada kata tetapi beberapa orang ragu-ragu untuk menyembah, ya, untuk menyembah kepada Yesus terakhir kalinya. Nah, ternyata kalau kita flashback kembali, kemudian kita bayangkan seperti apa ketika Tuhan mau terangkat ke surga, kemudian melihat beberapa rasulnya itu ragu-ragu. Tuhan tahu isi hati mereka. Tuhan mengerti mengapa mereka ragu-ragu. Maka Tuhan berkata kepada mereka, ya, Yesus mendekati mereka, mendekati orang-orang yang ragu, mendekati para rasul yang ragu-ragu ini dengan mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bukan saat itu saja ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, Thomas sebagai muridnya juga ragu-ragu akan kebangkitannya. Bahkan berkata, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan Yesus, ke lambungnya, sama sekali aku tidak akan percaya." Demikian pula dengan kenaikan Kristus ke surga, ternyata ada orang-orang, ada rasul-rasul yang masih ragu-ragu. Benarkah dia Kristus? Benarkah dia Allah? Benarkah dia Yesus
yang sudah memanggil saya menjadi muridnya, menjadi pengikutnya? Benarkah dia Kristus yang sudah menderita di kayu salib, mati dan bangkit dari antara orang mati? Ya. Nah, keraguan-raguan ini, mengapa dia harus pergi? Nah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan ketika Tuhan Yesus telah mengetahui isi hati mereka, Tuhan tidak meninggalkan begitu saja, tetapi Dia mendekati dan berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kata telah berarti sudah berlangsung, sudah diberikan secara langsung kepada Tuhan Allah Bapa, kepada Kristus, yaitu segala kuasa, kuasa untuk membangkitkan, kuasa untuk mencurahkan berkat, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa yang ada di bumi dan di surga itu ada dalam otoritas Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan telah mengatakan bahwa telah diberikan kuasa kepada Kristus baik di surga dan di bumi, barulah murid-murid itu percaya. Murid-murid semua rasul-rasul yang dulunya ragu-ragu itu menjadi yakin bahwa dialah Kristus yang memanggil mereka menjadi hamba-hambanya, menjadi para rasul, menjadi penjala-penjala manusia, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita sebagai hamba-hamba Tuhan masih ada yang ragu-ragu, benar enggak kuasa Kristus itu akan diberikan kepada kita ketika kita melihat akan keadaan dunia ini, ketika kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesulitan, ya. Adakah kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita masih meragukan akan hal itu? Maka Tuhan akan berkata, telah diberikan kuasa kepada Kristus. Jadi kita tidak perlu lagi ragu-ragu lagi. Kita harus lebih yakin, kita harus lebih mantap bahwa Kristus akan ada bersama dengan kita. Karena dunia ini ada dalam otoritas Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka sudah sadar, ketika mereka sudah yakin siapakah Yesus, kemudian mereka sudah memiliki ketentraman, barulah ayat ke-19 dikatakan, ya. Dikatakan, menjadi suatu menyampaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus meninggalkan dunia yang fana ini. Tuhan Yesus menyampaikan amanat agungnya. Ya. Mengapa disebut sebagai amanat agung? Karena itulah pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum Dia meninggalkan para rasul. Sebelum Kristus meninggalkan dunia ini. Sebelum Kristus terangkat ke surga. Maka disebut sebagai satu amanat agung, yaitu pesan terakhir. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti surat wasiat. Surat wasiat itu dibacakan ketika orang yang membuat surat warisan itu meninggal. Ya, kalau orang itu belum meninggal kemudian dibacakan, namanya bukan surat wasiat. Tetapi kalau surat wasiat itu dibacakan setelah orang yang membuat surat itu meninggal. Demikian pula dengan amanat agung Tuhan Yesus. Bahwa amanat agung Tuhan Yesus itu diberikan sebelum Dia naik ke surga, dilaksanakan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang disebut mengapa ini menjadi satu amanat agung. Karena ini diberikan kepada para rasul untuk dilakukan ketika Tuhan Yesus telah naik
ke surga. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mengetahui apa kita mungkin semuanya sudah hafal di luar kepala ya. Ada 4 hal di dalam amanat agung Tuhan Yesus itu. Nah, amanat agung Tuhan Yesus itu ada 4 hal yang harus dilakukan. Apa saja 4 hal itu? Nah, hal yang pertama, pergilah. Ya, ada kata pergilah, suatu kata perintah yang harus dilakukan untuk pergi dari daerah satu ke daerah yang lain, dari kota satu ke kota yang lain, dari pulau satu ke pulau yang lain, dari bangsa satu ke bangsa yang lain. Inilah yang yang menjadi amanat yang pertama. Inilah yang menjadi hal yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Bahwa kita harus pergi menyampaikan amanat agung Kristus ini. Ya. Adakah ketika kita membaca dan merenungkan ini, ya, kita bertanya, siapa yang akan diutus? Siapa yang akan pergi? Apakah kita? Apakah orang lain? Dan lain sebagainya. Ya, puji Tuhan. Kalau di dalam Yesaya dikatakan, utuslah aku Tuhan. Kalau orang-orang percaya memiliki hati misi, memiliki hati duta untuk melakukan kehendak Tuhan, seperti dikatakan di dalam Yesaya, utuslah aku, maka amanat agung Tuhan itu akan terrealisasi. Ya, akan menjadi nyata di dalam kehidupannya orang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi saat ini banyak orang yang lebih enak diam di tempat karena keadaan yang sudah nyaman. Tetapi kita perlu mencontoh bagaimana pemimpin kita, Bapak Daniel Panji, yang hampir tidak pernah tinggal di rumah dalam waktu yang agak lama. Dia selalu pergi ke luar negeri, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk menikmati keindahan alam di luar negeri, tetapi dia kemana-mana untuk menyampaikan kabar baik, untuk merangkul unity, ya, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupannya. Wah, satu hal yang sungguh sangat luar biasa yang bisa kita contoh. Mungkin kita tidak bisa pergi seperti Pak Daniel Panji ke negara ini, kemudian besok ke negara itu dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa pergi menyampaikan kabar sukacita, kabar baik ini kepada hati orang lain, kepada hati yang membutuhkan, kepada hati yang masih hidup dalam kegelapan. Kita pergi menyampaikan ini dan itu tentang siapakah juru selamat. Hal yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah duta atau misi itu pergi melakukan amanat agung, apa yang harus dilakukan? Di dalam hal yang kedua, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Jadi ketika seseorang itu menjadi misi, dia bukan hanya pergi begitu saja, pergi ke pulau lain, ke kota lain, ke provinsi lain, atau ke negara lain, tetapi dia harus benar-benar dipersiapkan, dipersiapkan dengan matang, ya. Dia karena apa? Karena dia harus mengajarkan tentang Kristus, mengajarkan tentang pengajaran-pengajaran, mengajarkan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi dunia ini. Ini tidak mudah. Jadi seorang misi harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu tentang pengajaran Kristus, tentang kasih Kristus, tentang siapakah Kristus. Jadi seorang misi harus sudah mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi.
Sehingga ketika kita diutus menjadi seorang misi, kemudian kita mengajar, kita bisa menyampaikan kepada mereka bahwa kita juga sudah merasakan akan kasih karunia Tuhan. Kita juga sudah merasakan bagaimana Tuhan menjamah, bagaimana Tuhan mengangkat kita menjadi umat pilihannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang harus dipersiapkan seorang misi dalam kehidupannya sebelum melakukan pelayanannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi seseorang ketika sudah menjalankan perintah, hal yang pertama pergi, yang kedua itu harus mengajar kepada mereka supaya mereka menjadi murid-murid Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, tentu Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan keberanian, Tuhan akan memberikan kuasanya kepada kita untuk mengajarkan mereka supaya bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang ketiga yang ada di dalam amanat agung Tuhan Yesus, yaitu baptislah mereka. Setelah kita pergi, setelah kita mengajar, mereka menerima pengajaran kita, mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka mereka harus dibaptis dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus. Ya, saya tidak akan membicarakan ini lebih dalam harus baptisan seperti apa, tetapi di sini kita yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus yaitu baptislah mereka. Ya, membaptis orang itu merupakan proses penyucian dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru, proses penyucian dari dosa-dosa kepada kehidupan yang baru di dalam Tuhan, merupakan satu memproklamirkan bahwa dirinya ini sekarang menjadi milik Kristus, bukan dirinya sendiri. Ya, mengakui keimanan kepada Kristus. Itu inti daripada baptisan tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata dalam amanat agung itu kalau kita gali lebih dalam lagi mungkin akan lebih banyak kita akan mendapatkannya. Yang terakhir di dalam amanat agung itu yaitu di dalam ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kepada siapa? Kepada rasul. Nah, untuk melakukan. Jadi melakukan perintah-perintah Tuhan, ya. Perintah-perintah Tuhan melakukan setelah dibaptis sudah menerima Kristus secara pribadi, kemudian mereka harus bisa melakukan, bukan hanya pendengar-pendengar firman, tetapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agung ini, menyampaikan amanat agung ini, Tuhan Yesus tidak berkata, ya, pergilah, jadikanlah, kemudian baptislah dan ajarkan. Itu kalau kamu mau pergi, ya, bukan dalam keadaan yang tenang, damai, tidak ada konflik, tetapi amanat agung itu diberikan kepada kita saat ini untuk dilakukan dalam keadaan apapun juga. Seperti dalam temanya, biarpun bumi bergoyang, bergoncang, saatnya Indonesia mengutus. Ya. Jadi Tuhan tidak memandang pada saat menyampaikan ini untuk dilakukan oleh para rasul, Tuhan tidak mengatakan kamu pergi pada saat damai-damai saja, tidak. Tetapi kita melihat di dalam kisah para rasul, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para rasul itu bersatu hati, ya, menantikan kedatangan daripada Roh Kudus
untuk melawat mereka. Ya, mereka penuh dengan ketakutan, mereka hidup dalam tekanan, mereka hidup dalam ketertekanan, ya. Bahkan mereka dikejar-kejar oleh penguasa setempat oleh karena menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, jadi pada saat kisah para rasul pun, ya, semuanya itu tidak dalam keadaan yang nyaman. Menjadi duta, menjadi misi untuk menyampaikan amanat agung itu dalam keadaan apapun juga. Maka firman Tuhan atau tema yang diberikan, biarpun bumi bergoncang, saatnya Indonesia mengutus. Wah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mayung memang dipakai Tuhan luar biasa. Mencetuskan sesuatu hal yang menurut manusia, mengapa kita repot-repot dalam keadaan konflik? Nah, tadi Om Ayu berdoa ya, so berdoa kebetulan kok juga disampaikan akan firman Tuhan ini seperti yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, Tuhan ingin kita ini mengutus kepada semua orang yang terbeban untuk menjadi seorang misi. Ya, untuk menjadi seorang misi. Memang ada harga yang harus dibayar oleh seorang misi, oleh seorang duta yang diutus untuk mengabarkan amanat agung Tuhan Yesus. Bahkan para rasul pun harus membayar harga, ya, harus membayar harga, bukan harga yang murah. Mereka membayar harga dengan nyawanya. Mereka membayar harga dengan kehidupannya yang seperti ini, seperti itu. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan tekanan, penuh dengan kesiksaan dan lain sebagainya. Kita tahu, ya, seperti Yohanes Pembaptis. Dia harus dipenggal kepalanya. Ya, harus membayar harga dengan nyawanya karena ada kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan. Tetapi kita tidak perlu takut karena kuasa yang di sorga dan yang di bumi itu ada dalam tangan Kristus. Jadi hidup mati kita itu sudah ada di tangan Kristus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan tahu siapa diri kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kita tidak perlu takut. Di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-20 dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi para misi, para duta yang akan diutus, mari kita berkata, kita harus yakin, kita harus mantap, kita harus buang jauh-jauh keraguan-raguan itu karena Allah menyertai kita sampai pada akhir zaman. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apalagi yang akan menjadi kekhawatiran kita? Apalagi yang akan menjadi ketakutan kita? Kalau Sang Empunya Kuasa itu sudah berkata bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Orang sedang takut tentang akan terjadinya perang dunia ketiga, orang takut tentang menghadapi kematian, orang takut menghadapi situasi dunia yang seperti ini yang bergejolak, orang sudah takut, sudah khawatir dengan perekonomian dan lain sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan dikatakan kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena Kristus akan menyertai kita. Karena Kristus akan memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Dengan kata lain, sampai Tuhan menjemput kita. Sampai akhir hayat kita. Sampai titik darah penghabisan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau dunia boleh bergoncang, dunia boleh bergolak, dunia boleh terjadi ini dan itu, tetapi kita harus tetap melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Saya setuju sekali dengan tema yang diberikan oleh Bapak Daniel Panji. Bumi bergoncang, saatnya Indonesia mengutus.
Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa khususnya yang ada di My Home ini. Siapakah duta-duta yang akan kita kirim? Siapakah misionaris-misionaris yang bersedia kita kirim? My Home yang akan kirim. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentunya orang-orang pilihan yang sudah Tuhan tentukan. Seperti para rasul itu, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Demikian pula kita saat ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita perlu merenungkan, kita perlu mendoakan siapakah orang yang sudah Tuhan tetapkan bagi My Home untuk menjadi misionaris, untuk menjadi duta, untuk menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Sehingga kalau amanat agung Tuhan Yesus itu sudah sampai ke ujung bumi diberitakan, maka barulah kesudahannya. Tuhan akan menjemput kita untuk hidup di dalam kekekalan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya sharing firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita dan kita mendapatkan sesuatu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Agus yang sudah menjadi berkat buat kita semua menyampaikan isi hati Tuhan ya, renungan firman Tuhan, untuk kita ingat selalu bahwa kita tugas dan tanggung jawab spiritual kita adalah menyelesaikan amanat agung. Itu tidak hanya tugas daripada para gembala-gembala sidang atau para pendeta, tetapi sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, dia memiliki kewajiban untuk juga menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Hanya kalau memang ada sebuah pertanyaan, mungkin kalau Bapak Ibu sedikit bertanya, nanti boleh direnungkan. Ada satu yang dari tadi saya cari-cari gitu ya, ingin tahu. Nah, ayat yang ke-16 itu dibilang bahwa ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Nah, Galilea, lantas di situ dibilang ke bukit yang ditujukan kepada Yesus. Sementara kita tahu persis Yesus naik itu lihat Bukit Zaitun. Galilea dengan Bukit Zaitun itu jaraknya jauh Bapak Ibu. Jadi bertolak belakang posisi lokasinya. Nanti Bapak Ibu cari sajalah jawabannya. Ya, ke bukit yang mana? Sementara Yesus naik di Bukit Zaitun, tetapi disuruh ke Bukit Galilea. Galilea yang di mana? Nah, nanti coba cari Bapak Ibu. Oke, terima kasih sekali lagi. Itu yang nanti bisa menjawab tuh Pak Daniel, karena Pak Daniel setengah jiwanya sudah jadi warga negara Israel itu karena sering ke Israel. Oke. Ya, nah sebelum kita mengakhiri Bapak Ibu, ada hal yang penting yang berhubungan tadi yang saya sampaikan singgung tadi tentang Israel. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu, satu kesempatan terbaik untuk kita mengambil bagian terbaik, yaitu menabur ya, untuk apa yang sedang terjadi di daerah Timur Tengah, tepatnya untuk Israel dan Palestina. Ya, kalau saudara-saudara kita sudah berbondong-bondong ya, sudah menyampaikan banyak slogan-slogan, bantuan-bantuan. Nah, bagian kita ini apa? Ini kesempatan untuk kita investasikan. Kita bilang cinta, ya saudara-saudara kita yang ada di Israel. Israel mah kaya, tapi nggak mesti harus juga kita nggak peduli gitu. Kita juga mengambil kepedulian hari ini gitu. Sekalipun mereka punya fasilitas, tetapi ini bentuk kepedulian kita kepada masyarakat yang mengalami bencana. Ya, bencana peperangan yang terjadi, apalagi yang Bapak Ibu tahu persis ini anak-anak banyak menjadi korban gitu ya. Nah, ini penting sekali. Nah, kalau Pak Daniel sudah katam ya membawa sumbangan ke luar negeri, ke Turki, lantas ke Mesir, dan ke beberapa waktu lalu juga yang bom meledak di Libanon. Jadi, nah ini kesempatan ya Bapak Ibu, nanti mungkin Pak Daniel bisa tambahkan kalau ada informasi seperti apa. Nah, ini buat Bapak Ibu yang akan mendonasikan
berkat yang Bapak Ibu miliki supaya kita juga bisa memberi perhatian bagian kita. Kalau saudara-saudara kita memberi perhatian ke zakat dan segala macam untuk membantu saudara-saudara di Palestina, yuk kita juga mengambil bagian. Bukan soal kalah menang atau sok-sokan gitu, tapi panggilan daripada nurani kita, panggilan dari tanggung jawab moral kita, ya, bahwa kita cinta, ya, bangsa Israel juga. Oke, silakan Pak Daniel, ada yang mau disampaikan untuk donasi kita ke Israel? Silakan. Bukan jalan-jalan ya Bapak Ibu ya, bukan jalan-jalan ke Israel ya, tapi kita mendonasikan. Silakan Pak Daniel. Ya, shalom semuanya. Apa kabar? Bagus ya untuk kita terus terlibat di dalam Zoom ini karena saya boleh jamin bahwa Zoom kita yang paling up to date di antara semua. Karena sayanya yang jalan-jalan terus dan kita terhubung, terkoneksi dengan semua network di dunia dan khususnya dengan network yang namanya ICEJ, bukan hanya Rick Riding sih, Rick Riding itu dia punya 24/7 Sukat Halel, tetapi kalau ICEJ itu International Christian Embassy of Jerusalem. Jadi kalau Zoom itu bisa 2.000-an orang dari seluruh dunia. Dan kalau kita lihat ya, saya berikan sedikit update. Saya ini lagi ada di Korea, sebetulnya di Jeju Island. Ada 40 orang Indonesia di sini yang diundang oleh gereja Korea. Kita harus ngiri ya sama gereja Korea di sini, bagaimana di sini gereja kecil pun tetap mengirim misionaris. Terima kasih Pak Agus untuk firman Tuhannya jelas, gamblang, dan itu yang disiarkan selama 3 hari di sini. Di sini ada gereja yang hanya 20 orang saja. Banyakan usia lanjut lagi. Gereja kecil banget tapi bisa menopang 45 misionaris. Nah, ternyata dari update beberapa, sebelum saya ke Israel dulu ya, saya berikan sedikit sharing. Jadi mereka serve kita tuh kayak seperti konferensi besar dengan pembicara-pembicara yang luar biasa ya, yang tokoh-tokoh gereja di Yerusalem, di Korea. Sebetulnya kalau di Korea gereja terbesarnya itu bukan gereja karismatik tapi gereja Presbyterian. Nah, jadi sekarang juga sedang berbicara rektor daripada STT yang terbesar di Korea, mereka sedang terbang semua ke Jeju hanya untuk melayani kita. Dan yang masak itu ibu-ibu gembala. Waduh, kita merasa tersanjung. Dan ternyata dari sharing mereka ya, mereka tuh udah banyak stay di Indonesia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Dan ternyata apa yang di-sharekan itu mereka udah bangun banyak gereja di Indonesia. Jadi kita nih utang banyak sama mereka. Hanya mereka strong point-nya kita dikumpulkan beberapa hari di sini supaya Indonesia mulai mengalami berkat Tuhan tuh bukan gereja jadi gede, tapi gereja jadi mengutus supaya bangsanya diberkati. Karena mereka saksikan bagaimana gereja Korea itu ketika mengirim misionaris ke bangsa-bangsa lain, maka negaranya diberkati. Tetapi ketika mandek, ada grafiknya begitu, ketika mereka mandek dalam mengutus, maka banyak krisis terjadi, termasuk krisis ekonomi juga. Nah, mari ini waktunya untuk kita persiapkan diri untuk mengutus baik misionaris yang tetap ataupun kita mau berjuang terus juga untuk program My Home di mana yang melahirkan Agape Mission atau whatever the name lah. Kita nggak cari nama tapi kita mau membuat orang-orang Indonesia ini menjadi orang-orang profesionalnya ini berhati misi. Saya kok udah lama kemarin ini pergi dari Cengkareng ke luar negeri, ada 2 jalur khusus untuk tenaga kerja.
Di situ ya ada line warna hijau dan di situ ada tulisan pahlawan devisa. Pahlawan, iya ya. Saya pikir ya mereka tuh pahlawan devisa, benar menghasilkan devisa untuk Indonesia ya. Jadi jangan ragu kalau memang ada pelatihan-pelatihan untuk menjadi profesional, tapi juga bisa mendapat income dan tujuan utamanya bukan mencari penghasilan, tapi juga menjadi misionaris di negara di mana Anda akan ditempatkan ya. Anak-anak kita ditempatkan di sana. Kalau tenaga profesional dibutuhkan dimanapun, eh, pintu selalu terbuka, even ke Arab Saudi kemanapun pintu sangat terbuka ya. Nah, jadi puji Tuhan saya ada di sini dan semua karena kasih karunia, bukan karena kekuatan saya. Juga seringkali saya dapat anugerah tuh bisa Tuhan bicara sama kawan saya yang udah lama untuk belikan tiket supaya saya bisa pergi dan kayak gitu-gitu. Saya nggak pernah minta untuk saya pribadi, nggak pernah propose ke seseorang, tetapi bagaimana orang itu bisa mendengar suara Tuhan langsung. Nah, nanti bulan Desember juga satu orang Korea dari Amerika telepon saya untuk saya bisa share di India, di Hyderabad. Itu awal Desember. Itu nanti saya diminta sharing mewakili Indonesia ke ribuan pendeta ya untuk menggerakkan doa dan juga untuk kembali bersatu ya. Dan nanti ada berkumpul juga dalam satu hari itu 30.000 orang berdoa. Nah, tidak ada flyernya kalau di India karena mereka ketakutan bahwa di sana itu masih mengalami aniaya ya, kekristenannya itu tertekan, sangat tertekan sekali. Padahal Injil udah diberitakan melalui Thomas, Rasul Thomas 2000 tahun yang lalu. Nah, mengenai Israel, 4 orang relawan siap sedang menunggu visa. Visanya ini prosesnya kurang lebih 25 hari. Jadi ya pasti keluar, pasti keluar. Ada seorang dokter yang akan join di My Home, gerakan My Home, dan 3 anak-anak muda yang masih muda banget, tapi mereka sangat siap untuk dikirim tanpa mereka nanya kembalinya kapan. Yang kita sekarang perhatikan adalah eh, bagaimana mereka nanti bisa tinggal, bahkan sampai ke eh, Askelon, kota Askelon sekalipun. Nah, mungkin kita berpikir, kok kenapa ke situ, misalnya gitu ya. Nah, begini ya, eh, kita stand for the nation of Israel, dan saya bersyukur 3 orang laki ini pendoa syafaat lagi masih muda dan enggak hitung-hitungan ya. Mereka berani pergi ke sana dan enggak pernah nanya tiket returnnya. Jadi kita nih dengan modal apa yang kalian tabur, ada 10 juta berangkat, ada 100 juta berangkat, ada 1 miliar berangkat ke sana. Karena apa? Di sana itu sekarang logistik tuh semakin parah berkurang ya. Toko-toko udah tutup dan rumah-rumah di sana tuh udah kekurangan stok pangan gitu ya. Nah, kita berdoa supaya bagaimana keadaan bisa terkendali, apalagi kalau Israel mengalami serangan, karena Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, sudah mengatakan tidak akan ada gencatan senjata. Jadi, it's going to be long war. Amerika, Joe Biden malah mengatakan all out war. Jadi akan perang habis-habisan. Nah, jadi kita sedang memasuki winter. Kalau di Moskow udah -1 sekarang hari ini. Itu sekarang pasok gas aja dari sekarang tuh banyakan kan bukan dari Rusia, Ukraina itu udah lumpuh, tapi dari Israel, dari kota Haifa. Jadi ini paling dijaga. Nah, sedangkan
teroris ini sudah ada di dalam, termasuk di dalam negara Amerika juga. Makanya saya ini punya beban untuk menggerakkan doa di Amerika, orang Amerikanya gitu, yang jangan orang Indonesia doang yang doa, tapi orang Amerikanya harus berdoa. Something buat saya ini sebenarnya semuanya impossible lah, sama kayak di Perth juga sulitnya kayak, cuman ya saya bersyukur Tuhan selalu buka jalan gitu, selalu buka jalan, dan Tuhan cukupkan tanpa memalukan, nggak usah memalukan. Indonesia harus jadi berkat gitu. Nah, jadi kita akan berusaha juga untuk roadshow di Amerika, apalagi dengan kejatuhan Mike Bickle ya, seorang pendoa syafaat yang world class tapi mengalami penuduhan. Waduh, ini buat saya tuh sedih banget. Kenapa? Lagi kita butuh-butuhnya doa, malah begitu banyak kejatuhan, banyak penuduhan, banyak ini, banyak itu, ya. Nah, para hamba Tuhan tuh, ya benar-benar kalau kita bisa berjaga-jaga, ya, orang-orang dalam keadaan seperti apa, kita juga bisa saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain, jangan saling menjatuhkan. Nah, itu jadi di Amerika tuh ngeri juga, karena diperkirakan ada 4 jutaan teroris di dalam itu. Udah tinggal menunggu nih ya, yang mereka masuk melalui perbatasan dan lain sebagainya. Jadi ketika musim dingin, kita lihat jangan sampai terjadi inflasi juga, karena kekurangan pasok makanan juga akan makanan melejit. Wah, itu sepertinya nubuatan kitab di dalam kitab Wahyu itu sedang terjadi. Nah, tadi Pak Agus juga katakan jangan gelisah ketika mendengar deru perang, semuanya tuh harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Makanya kita harus, apapun yang kita lakukan ke Israel, nggak sekedar menolong orang yang luka, dan mereka akan menginjil. Kita akan latih mereka untuk menginjil, membawa Injil keselamatan. Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, maka tibalah kesudahannya. Jadi kalau deru perang ini belum kesudahannya. Tentunya tujuan gereja kita sadar bahwa adalah melaksanakan amanat agung. Rick Warren mengatakan begini, tanpa ketaatan pada amanat agung, program-program gereja yang tidak terhitung jumlahnya tidak ada gunanya. Gereja yang tidak menaati amanat agung tidak akan menggenapi tujuan gereja. Jadi kita harus melihat gereja dibangun buat apa? Apa tujuannya gitu ya. Nah, jadi kita ada satu ayat ya yang saya buka ya, di ini menjadi rema buat kita di dalam Markus 1 ayat 38. Ketika Yesus diperhadapkan begitu banyak program-program orang sakit yang Yesus harus sembuhkan dan sebagainya. Nah, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus menyeret Yesus untuk, ini banyak orang yang membutuhkan Yesus gitu kan, dan supaya menyalurkan mujizat kesembuhan. Tetapi di dalam Markus 1 ayat 38 Yesus berkata begini jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain. Bukan melarikan diri, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Jadi serepot apa kita saat ini, mari kita mencapai tujuan Tuhan, karena kita ini mengalami satu masa keemasan yang singkat sekali untuk memberitakan Injil. Ya, boleh dibilang kesempatan babak terakhir menuju gereja berdiri 2000 tahun. Nah, gereja di Indonesia itu lebih banyak daripada gereja di Korea. Tetapi sangat minim gereja Indonesia mengutus misionaris. Nah, tujuan gereja adalah melaksanakan amanat agung ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita berhikmat dalam beberapa
waktu ke depan, saya ini memang penggerak ya, dan juga seringkali digerakin Tuhan, nggak mau dengar manusia lah. Kadang terlalu banyak bisikan-bisikan yang kadang ngaco-ngaco juga gitu, karena hitung-hitungan atau prediksi, asumsi, perasaan. Tetapi saya nih yang paling nomor satu adalah mendiamkan diri saya untuk saya bisa mendengar suara Tuhan gitu. Oh, dan bagaimana ketika saya disuruh Tuhan untuk menggerakkan, untuk apa tuh, membuat lumbung-lumbung. Saya itu tahun 2000 ketika Indonesia masuk dalam badai krisis dan juga terjadi banyak bencana alam di mana-mana. Ada satu ayat muncul di dalam Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Waktu itu saya lagi doa subuh ini di subuh. Saya biasa doa tuh biasa jam 12 malam, jam 2 gitu, jam 3. Kalau orang kan jam 4 bangun gitu. Kalau saya sih bangunnya jujurin jam 6, jam 7 gitu ya. Nah, ketika saya bertanya sama Tuhan maksud penyelamatan ini apa? Penginjilan atau apa enggak? Evakuasi. Jadi Tuhan memanggil kita untuk menjadi evakuator. Jadi siapkan lumbung-lumbung, gereja harus jadi lumbung ya. Nah, saya waktu itu praktek pertama ketika waktu itu saya berkhotbah di gereja-gereja di Jakarta Barat. Itu tahun 2000-an kalau nggak salah, itu terjadi banjir, Jakarta banjir. Tapi saya udah koar-koar sebelumnya untuk menyiapkan pangan, stok pangan. Jadi gereja berubah bisa menjadi lumbung pangan waktu itu. Saya naik perahu kemana-mana ya, berbagi eh, pangan, meskipun itu sedikit-sedikit itu gitu. Kita masuk ke lorong-lorong, kita cuma kasih 1 kilo, 2 kilo, atau kita masakin nasi dan kita kirim ya, ribuan waktu itu, ribuan bahkan puluhan ribu karena kita berbagai perahu gitu. Kita harus siapkan hal-hal yang darurat seperti itu. Nah, skala ke depan adalah skala bangsa, karena inflasi juga harga pangan akan naik. Kita lihat dolar aja melambung, harga dikonversi ke Indonesia ya, rupiah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jadi kita nggak sekadar berdoa tapi berjaga-jaga, karena Tuhan berikan hikmat. Kenapa Tuhan bisa munculin Yusuf, Tuhan munculin Deborah, Tuhan munculin Esther, ya Tuhan munculin orang-orang tepat pada waktunya. Nah, jadi kita harus bersiap-siap, dan tentunya ada hukum manusia, ada hukum Tuhan. Nah, kenapa saya ini nggak berkekurangan nih, sangka orang tuh saya kaya atau my home banyak uang, yang nggak ada. Itu tuh karena saya banyak rajin menabur, jadi saya ini selalu dapat reward terus. Ya, dapat reward terus, bisa nggak minjem sana sini, nggak minta ke sono sini, nggak. Tetapi kemana Tuhan buka pintu, saya bisa pergi ke sana. Dan di Korea ini punya quality time. Bagaimana teman-teman pengusaha-pengusaha yang lama dulu itu, saya kan pendiri Full Gospel Businessman ya, di 100, mungkin 100 chapter, 200 chapter mungkin saya dirikan, banyak sekali waktu itu. Ketemu lagi dan kita seperti ngeblend kembali ini teman-teman lama. Bagaimana pada musim ini kita harus benar-benar lebih strategis, lebih fruitful, semakin berbuah dan semakin berarti hidup ini. Jangan lihat masalah terus, jangan selalu melihat kesulitan, kepahitan, kecewa, dan lain sebagainya. Stop ngomong jelek dan mulai kita ucapkan firman. Kita sedang memasuki namanya tahun 5784 Pedalet ya. Mulut kita ucapkan firman, berkati orang itu. Meskipun kita sebel sama orang itu, tapi berucapkan berkat ya. Ucapkan berkat dan kita masuki pintu yang baru. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan.
Jangan juga sampai kita mengutuki Yerusalem, itu salah besar. Saya sampai di Zoom, waktu itu yang hadir 1.400 orang, saya on behalf, saya katakan, saya atas nama bangsa saya, I stand for my nation, I ask forgiveness, aku minta ampun karena pemerintah kita sudah mengutuki Israel. Kejadian tsunami Aceh itu 1 minggu sebelumnya pemerintah kita mengutuki Israel. Nah, kita nggak mau hal-hal seperti itu terjadi. Nah, pendua sahabat harus bisa mengerti musim-musim Tuhan dan bagaimana juga punya redemptive gift. Namanya redemptive gift itu karunia penebusan ketika kita bersalah, berdosa, kita datang kepada Tuhan, tapi juga kita harus menebus kembali. Menebus kembali. Karena kita ini dijadikan oleh Tuhan menjadi kerajaan imam. Kerajaan imam itu adalah menggrafiratkan, memperdamaikan. Nah, apakah diri kita udah berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang lain, dan berdamai dengan Tuhan? Ya, mungkin itu share dari saya aja, dan biarlah kiranya segala kemuliaan hanya bagi Dia. Jangan takut, hidup rukun, damai dengan semua orang, bersahabat dengan tetangga, tolong siapapun, orang yang tanpa memandang ras, suku, agama, tolong orang yang perlu, orang yang menderita, kita harus tolong. Karena justru di masa kesusahan kita akan bisa melihat berkat Tuhan mengalir melimpah atas kita semua. Di sini saya tadi awal sih melihat ada Pak Peter ya. Pak Peter mungkin bisa doa atau share sesuatu, Pak Peter. Ada Pak Peter. Pak Peter ada. Sepertinya udah keluar Pak tadi Pak. Oh ada, masih ada Pak, masih ada Pak Peter. Pak, dengerin Pak Daniel tadi. Maklum saya ini pakai HP kecil jadi di hotel. Iya, Silakan Pak betul. Peter. Iya, puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, saya dengar ini pesan profetik dari Rick Riding ya, bahwa tanggal 31 Oktober barusan itu hari, boleh dibilang hari sihir sedunia. Jadi kekuatan-kekuatan sihir dilepaskan. Nah, ini barengan dengan perang Israel Hamas, jadi memang peperangan rohani makin meningkat. Tapi Tuhan pesan supaya kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus, karena goncangan, kalau judulnya malam ini goncangan, memang nggak bisa dihindari. Tapi di tengah-tengah goncangan, saya dengar justru terjadi penuaian di Timur Tengah, bahkan di Gaza sekalipun. Ya, sekali lagi seperti Pak Daniel sampaikan tadi, jangan lihat kesulitan persoalan, kita fokus pada Tuhan Yesus, fokus pada penyelesaian amanat agung dengan goal 2033. Ya, kita berdoa supaya setiap orang mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan oleh kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Jadi kita mesti mengandalkan Roh Kudus hari-hari ini. Jangan buka celah. Dan saya percaya yang terbaik, yang terdahsyat masih ada di depan kita. Tuhan berkati. Itu saja. Dilanjutkan lagi Pak Daniel untuk yang diumumkan untuk donasi kita ke Israel itu. Ada tim relawan yang akan datang ke sana, yang akan berangkat ke sana, silakan Pak. Ya, jadi 4 orang ini udah siap, nah nunggu visa. Kita sih plottingnya mungkin awal Desember, tapi nanti visa keluar tuh apakah 1 bulan atau bisa 3 bulan ya. Kalau nanti bisa 1 bulan, dia mesti keluar dulu, nanti kita reapply lagi untuk masuk lagi ke sana. Karena kalau obat-obatan itu dari Indonesia nggak diterima, jadi mesti beli di sana, standarnya lain. Jadi kita lagi sedang mengumpulkan dana aja dulu, seberapa kita bisa pasok dana bantuan, bukan hanya obat-obatan, tetapi yang super banyak ini adalah logistik makanan. Jadi jangan dipikir bahwa orang Israel itu kaya semua, enggak.
Karena saya juga pernah belusukan di Israel beberapa kali. Di sana juga ada Lumbung Yusuf di daerah Haifa ya. Itu teman saya di sana. Dia punya gudang. Ternyata kalau hari Rabu tuh orang bisa ngantri ratusan orang Yahudi minta sop gitu, sop panas gitu ya. Terus nanti minta barang-barang bekas, minta kursi bekas, minta pakaian, minta wah kata saya pikir tuh ya. Makanya kita jangan jalan-jalan dulu kalau ke sana 5 star terus kalau jalan-jalan. Jadi kita mesti belusukan ya. Nah, nanti relawan ini diperkirakan awal Desember supaya mereka keep fit dan ini sedang di training juga diperlengkapi dan saya bersyukur saya ada di Korea ini ternyata mereka ini banyak yang pelatih-pelatih rohani dan juga mental untuk para misionaris khususnya juga di daerah bencana dan di daerah perang dan sampai mereka udah pengalaman. Wow, saya merasa diberkati ini super banget lah saya ada di sini beberapa hari dari pagi sampai malam capek itu kayak kuliah lagi nih gitu udah gitu warung juga nggak ada ini di gunung nih jadi tapi inilah memang kita nih sedang dipersiapkan bagaimana untuk jadi serdadu ya. Kalau bisa kita semua harus jadi perwira lah gitu lebih strategis gitu ya. Nah, jadi tolong doakan dulu untuk kesiapan mereka karena ini stok kita kecil cuma 4 orang aja nih bayangin. Tapi ini luar biasa baru kenal semua tetapi mereka ternyata willing to go baru ketemu kita. Oh, ternyata ada my home yang bisa jadi berkat gitu ya. Ya itulah. Jadi nanti next week juga nanti saya bisa update lagi ya. Jadi keadaan di sana jujurnya tanda kutip lebih mengenaskan daripada 2 minggu sebelumnya. Jadi please pray, khususnya pray for the peace of Jerusalem. Ya Tuhan memberkati. Oke, 1 menit aja bisa ditayangkan dulu mau di transfernya atau pengirimannya silakan Pak Sule bisa tayangkan. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu bisa foto dulu ini ya bantuan korban perang Israel ya Yayasan Indonesia Rumahku. Nah, ini nomor rekeningnya Bank Mandiri, nomor rekeningnya 12 5006 00 80082 ya. Jadi tetapi disampaikan bahwa di akhirnya diberi kode 03 gitu ya. 03 supaya ketahuan ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa foto dulu nanti setelah Bapak Ibu sudah transfer nanti Bapak Ibu bisa informasikan ke Ibu Regina dengan nomor telepon, bisa kirim WhatsApp ke Ibu Regina 081387234784. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita segera akhiri pada malam hari ini dan saya kembali minta kesediaan dari Pak Peter untuk tutup di dalam doa dan doa berkat untuk kita semua, tetapi tidak salah untuk doakan juga Israel. Silakan Pak Peter, Tuhan berkati. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk Israel, umat-Mu, biarlah turun damai sejahtera Tuhan. Shalom for Jerusalem, shalom untuk Israel. Bahkan juga anak-anak Tuhan yang ada di Palestina juga dan pengungsi, Tuhan tolong. Tuhan terima kasih, kami matahkan semua roh kekacauan, roh pembunuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saudara kami yang akan diutus ke sana, ke Askelon juga Tuhan buka jalan, Tuhan sertai biar Indonesia jadi berkat buat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua yang ada di Zoom ini. Tuhan berikan urapan kemenangan, urapan keperkasaan, kekuatan yang selalu baru seperti Raja Wali. Kami terbang tinggi, mengatasi segala persoalan. Dan Tuhan pakai kami sebagai agen-agen Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung dengan goal 2033. Pakai kami, beri kami kesempatan, beri kami kekuatan, beri kami Tuhan kesehatan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati kami semua berlimpah-limpah, juga Pak Daniel yang ada di Korea Selatan bersama dengan saudara-saudara kami semua. Tuhan lindungi, Tuhan pagari, tiba sampai di Indonesia dengan selamat kembali. Terima kasih, kami ucap syukur, kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga,
kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kami semua mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.